hormati Ibu dari pimpinan wilayah Asia Sumatera Utara beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Asia Kota Tanjung Balai beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu dari cabang Aisyah dan ranting serta seluruh anggota Aisyah yang hadir pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan acara Musda Aisyah yang kelima. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan atas kehadiran dari para ibu-ibu Aisyah, terutama kepada ibu pimpinan wilayah Aisyah yang sudah hadir ke tempat kita yang berbahagia di pagi hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, maka terlebih dahulu kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara yang musda kita ini sampai akhirnya nanti. Dan harapan kita semua, semoga acara musda ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, kami bacakan saja acara kita yang pertama. Pelayanan kita yang pertama adalah pertanggungjawaban dari doa iftitah. Pertama ada doa pidato iftitah dari Ibu Pimpinan Daerah Aisyah. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberinya kesehatan, nikmat umur yang panjang, serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan musda yang kelima untuk pimpinan daerah Kota Tanjung Balai. Serta salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran. Semoga di hari kemudian kita mendapat syafaat. Ini situ belakang. Baiklah, saya bacakan. Musyawarah Daerah Aisyah kelima Kota Tanjung Balai tanggal 15 sampai 16 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 sampai 28 Zulhijjah 1444 Hijriah. Adalah musyawarah daerah secara penyelenggara memiliki kekhususan karena berbeda dengan musyawarah daerah sebelumnya. Musyawarah daerah dilaksanakan secara luring ataupun langsung dalam waktu yang telah lebih singkat, beradaptasi dengan kondisi pengakhiran pandemi COVID-19, sehingga pertimbangan kemaslahatan umat merupakan hal yang utama. Tentu hal ini tidak mengurangi sedikit pun makna dan maksud diselenggarakannya permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat daerah, yakni musyawarah daerah. Oleh karena itu, kita maknai dengan mewarnai isi musyawarah daerah ini dengan keikhlasan,
kesungguhan hati, dan pemikiran yang luas, pandangan serta kebersamaan dalam kegembiraan untuk merefleksikan perjalanan gerakan Aisyah selama 105 tahun sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis. Bapak sekalian, bagaimana tentang perimisan kelas sudah bersama, maka kita lihat secara maka kita termasuk langsung ke yang pertama, yaitu laporan persoalan data pada Kabupaten Bangladesh sebagai diri Maret 2022. Sebelum persiapan dimulai, untuk memohon kemudahan kelancaran acara kita ini, mari kita buka acara bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Sekretaris, Bapak Irwan Saputra MA, kemudian Bapak-bapak, saudara-saudara, unsur pimpinan daerah yang saya hormati, yang berhadir pada hari ini, Bapak, saudara, anggota dan peserta Muhammadiyah ke-6 Kota Tanjung Balai. Baiklah, kita awali pertemuan kita ini Ahad 16 Juli 2023. Idealnya memang jam 8.30 sampai dengan 10.30. Ada keterlambatan, ada beberapa faktor. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengingat kegiatan kita ini juga harus selesai hari ini ya, sampai nanti acara pemilihan. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua atau nomor 2, yaitu acara pleno 1. Kami telah memberikan materi-materi yang akan kita bahas, diskusikan, sampaikan pada hari ini. Bapak saudara bisa lihat, sekaligus untuk menghemat waktu, tapi mesti kita sepakati juga karena mengingat keterbatasan waktu. Berpikir idealnya Bapak bisa baca, mungkin ada yang dipertanyakan, bisa Bapak pertanyakan kepada kami, kepada pimpinan daerah. Laporan pimpinan daerah Muhammadiyah Tanjung Balai. Mukadimah, kemudian ada kepengurusan. Jambi melihat dari laporan pimpinan daerah Muhammadiyah Tanjung Balai sudah tersusun dengan rapi sehingga bisa dijadikan acuan dalam hal lembaran laporan pertanggungjawaban pada Musda pada pagi hari ini yang sedang kita laksanakan. Untuk yang menjadi gundah gulana saya di hati saya, saat ada tulisannya di halaman ini lembaran keempat, tapi halaman ketiga
ada pada bagian LPCS Saudara Bustan Pasar Ibu mengundurkan diri pada tanggal 23 Desember 2017 karena peraturan dan ketentuan KPU RI tidak boleh menjabat di organisasi masyarakat. Atas nama LPCR tersebut, sampai hari ini saya nggak pernah melihat, mendengar pengunduran tersebut. Melihat dan mendengar pengunduran tersebut. Tapi memang namanya peraturan KPU saya membaca. Tuh. Dalam artian apa? Saat LPCR Sultan Pasaribu berhenti mengundurkan diri, setidaknya pasti akan ada pembentukan baru. Namun di laporan pertanggungjawaban bahwa LPCR pengganti dari Ketua LPCR Sultan Pasaribu tidak termasuk dalam laporan pertanggungjawaban ini. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi dan tupoksi dari LPCR merupakan adalah lembaga pengembangan cabang dan ranting. Di situ termasuk juga adanya program pembentukan cabang dan ranting. Dalam hal pembentukan dan cabang ranting, bahwa Muhammadiyah telah melaksanakan secara kolektif kolegial. Namun yang menjadi pertanyaan saya, di sini tidak tercantum bahwa kiprah majelis per majelis. Salah satu yang saya ambil adalah majelis LPCR. Dalam artian apa? Saya pernah mengikuti laporan kegiatan LPCR Sumatera Utara dalam hal intensitas program dan kinerja. Masing-masing majelis apabila diundang oleh pimpinan wilayah, kalau melihat dari terbentuknya cabang ataupun ranting, bahwa saya terus terang selaku saat itu sekretaris LPCR tidak mengetahui bagaimana prosedur, bagaimana rekrutmen, bagaimana tata cara permusyawaratan yang dilakukan, walaupun saya melihat dan mendengar. Jadi perlu sekali kita memang mengukur intensitas kinerja majelis di dalam laporan pertanggungjawaban sehingga kita bisa mengevaluasi dari pengembangan dan kemajuan dari Perserikatan Muhammadiyah Kota Tanjung Balai. Ada, dan waktu dia menyerahkan itu, dia siang itu kami makan siang bersama di rumah makan Ampera di depan di Jalan Somo. Kenapa mundur? Biar saja, simpannya aja suratnya, saya bilang. Tak bisa bang, nanti aku kena administrasi dari KPU katanya. Nah, jadi kalau begitu, udahlah, dia apa sajalah, tak usah pernah cari pengganti, udah ada yang wakil ketua. Nanti kalau berubah peraturan, kalau lagi ketua LPCR. Jadi tidak ada istilahnya, seperti ditanyakan oleh Adinda Junaidi tadi, kenapa tidak ada dicari pengganti segala macam. Kemudian mengenai di sini tidak tercantum uraian majelis, ya kan? Di laporan ini kan. Memang sederhana sekali laporan ini, karena kita pun mengacu juga dengan laporan PDM 2015 masa Awangda kita ini. Jadi mungkin karena keterbatasan kami juga, kami mungkin ada juga banyak kelemahan di PDM ini. Mungkin belum bisa memanage para majelis. Betul terus terang, memang kita tidak sempurna. Sebenarnya ya LPCR tadi kan harusnya ikut juga lah membantu kalaupun terjadi masalah, misalnya macam saudara kita di Ranting Pang. Kenapa tidak? Bukan tidak diakui. Siapa tidak mengakui ranting? Justru kitalah yang mengembangkan ranting di Tanjung Balai ini. Jadi ada masalah sebenarnya. Cuma mungkin selama ini ya kita upayakan supaya musyawarah, kita ajak musyawarah nggak datang. Kita ke sana pun tak juga mereka musyawarah. Jadi kenapa lagi? Ternyata rupanya mereka sudah musyawarah. Jadi sudah lihat mereka hadir di sini. Ridwan ini ku kenal ini dari muda sama Gustan ini. Si Gustan itu saya kenal dia waktu masih wartawan realitas, belum lagi di Muhammadiyah. Saya aja, ini Ridwan, siapa dari teman-teman yang lain. Jadi tak ada kebersamaan ini. Kalau memang ada yang tergajal pada masa lalu, inilah musda ini seharusnya kita minal aidin wal faizin, tapi kita susut kekuatan ke depan ke situ. Saya dari Majelis Manajemen Sekolah
sekolah yang ada di Tanjung Balai, MDA saja. Perkembangannya gimana? Masih habis. Kurang bertemu tapi ada. Kamu enak apa aja? Setiap majelis yang ada di sini. Sekarang ibu-ibu sebagai peserta dari cabang, ya silahkan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu ini. Mau menanggapi, ya, mempertanyakan apa silakan. Dari ibu sebutkan dengan menyebut cabang dari mana, ya, ranting mana, cabangnya apa. Silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh ibu-ibu dari depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau akan menambah wawasan bagi kita, terutama dalam masalah pengelolaan persyakitan ini ke depan dan dalam upaya bagaimana mensinergikan kekuatan kita bersama untuk ke depan ini kita lebih lagi kompak, lebih lagi semakin kuat ikatan satu rahim. Putuskan nanti dapat kita laksanakan bersama-sama. Kepada Pak Irwan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Balai serta anggota pimpinan lainnya, Bapak-bapak, para peserta dan anggota musyawarah daerah ke-6 Muhammadiyah Kota Tanjung Balai. Semua kita mudah-mudahan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita masih diberi 3 nikmat yang kata Rasulullah, kalau nikmat itu berkumpul pada seorang hamba maka seakan-akan dia telah mengumpulkan nikmat dunia. Tapi banyak di antara kita kadang tidak menyadari betapa besar 3 nikmat itu. Sebagaimana sabda beliau, man asbaha minkum aminam bisyirbi wa mu'afam bijasadi wa indahu qutu yaumihi faka'anna mahijatahu dunya. Barang siapa yang pada pagi harinya diberi rasa aman, sehat fisiknya, dan ada makanan untuknya pada hari ini, maka sesungguhnya seakan-akan dia telah mengumpulkan seluruh nikmat ini. Alhamdulillah saya yakin kehadiran kita di majelis ini karena 3 nikmat itu ada pada kita. Itu nikmat aman, sehat, dan ada makanan yang akan dimakan. Bahkan mungkin berlebih. Insyaallah. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mengawali sidang pleno kedua karena ada materi acara ceramah OM Sumatera Utara, saya kira saya pertama menyambut baik alhamdulillah acara ini, dan dalam pantauan saya, karena saya ini adalah periode ketiga yang diamanahkan bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, sekali jadi wakil sekretaris ya, yang lalu sekretaris, dan hari ini masih diamanahkan menjadi sekretaris. Saya melihat ada perkembangan yang cukup signifikan. Bagi kita harus objektif yang menilai ini perkembangan Muhammadiyah Tanjung Balai. Saya sengaja malam tadi itu menyampaikan sejarah. Artinya kalau kelahiran Muhammadiyah Tanjung Balai itu bahkan sudah cukup tua, dekat dengan kehadiran Muhammadiyah Sumatera Timur. 1930 itu sudah disahkan Mas sebagai pimpinan cabang Tanjung Balai. Tahun 28 itu pengesahan Sumatera Utaranya. Sebelum itu masih obskur ya, atau masa Belanda. Jadi sangat tidak, kita tuh punya sejarah luar biasa karena Tanjung Balai ini dulu adalah kota perdagangan. Ini melebihi kota-kota yang lain. Tapi dalam perkembangan kemudian mengalami pasang surut. Saya sengaja mengembalikan sejarah itu ingin berkata begini. Kalau sejak awal tahun 30 sudah ada, kita harus berkaca sekarang. Walaupun kalau jujur, kalau kita lihat dengan perkembangan sekarang, berarti kita belum yang kita harapkan dari 30 tahun, tahun 90. Tapi ada perbaikan. Dan saya sedang kalau
menurut saya yang saya ikuti inilah musda yang kalaupun tidak dikatakan 100% sudah sangat mendekati mengikuti aturan-aturan main yang ada di persyarikatan. Mulai ada ART muslim. Kalau yang lalu itu kita mencari kader pun sulit, sehingga banyak Arab maklumnya, banyak kebijakan yang diambil, sehingga ada pimpinan yang tidak punya NKTAM waktu itu, dan sampai sekarang masih ada beberapa daerah itu artinya kebijakan dilakukan itu sah dalam apa. Tapi ketika kita sudah bisa menerapkan ini, disinilah awal kebangkitan itu. Supaya siapapun yang ingin berkhidmat di Muhammadiyah harus sungguh-sungguh. Sekarang ngurus kartu itu tidak susah. Ngaji pun nggak harus setahun sekarang, nggak harus 2 tahun Pak. Mengaji 3 bulan cukup. Punya komitmen, nanti memberikan apa itu kita bisa proses. Nah, tapi tentu ini juga harus kita jaga. Di luar tadi dari bidang-bidang program pengembangan balai, kami membahas bidang kaderisasi dan sebagainya. Kemudian D, bidang pendidikan dan kesejahteraan. Bidang ekonomi, keuangan dan kewirausahaan, serta F, bidang konsolidasi organisasi. Jadi dengan ini kami akan membacakan item per item. Yang pertama C dengan nomor C, bidang kaderisasi dan pengembangan SDM. 1. Berkembangnya fungsi dan kualitas perkaderan yang sistemik yang memperteguh militansi, kompetisi dan peran strategi kader Muhammadiyah sebagai pelaku gerak yang unggul di tengah dinamika persyarikatan umat dan bangsa. 2. Melaksanakan pengkaderan Muhammadiyah sesuai dengan bentuk dan jenjang yang ditentukan. 3. Meningkatkan pembinaan anggota dengan menanamkan ideologi Muhammadiyah melalui pengajian pimpinan dan anggota setiap bulan. Setiap program Muhammadiyah. Adapun program pengembangan, yakni rencana kegiatan yang akan program pengembangan terjadi, proses kesinambungan dan penekanan atau pemfokusan sesuai dengan target yang diwujudkan. Satu persatu, akhirnya kita masuk kepada agenda. Apakah ada tambahan baru atau tambahan ini? Ya silakan. Pak, yang punya suara. Yang pertama bahwa kita harus memahami bahwa pimpinan daerah, terbentuknya daerah harus memiliki 20 orang. Ini terpakai dalam ADART pasal 8. Kami yang membentuk bidang program dan daya pembangunan balai, bidang A, bidang wakaf tanah dan tata bendaan. Yang pertama, memprioritaskan dan mensukseskan pengadaan tanah, memprioritaskan dan mensukseskan pengadaan tanah wakaf Muhammadiyah dan balai yang terletak di luar Kota Tanjung dan Data Bandar Timur, Kota Tanjung Balai selama 1 tahun. Yang kedua, melakukan pendataan dan mengabsahkan seluruh aset Muhammadiyah daerah Tanjung Balai menurut undang-undang yang berlaku dan diserahkan ke pimpinan daerah Muhammadiyah. Yang ketiga, membentuk Majlismu daerah Tanjung Balai. Untuk poin B, bidang tartib, tajzib dan tabligh dan kehidupan Islami. Untuk poin pertama, mengembangkan dan mengintensifkan pendidikan kader dan ulama takdir yang berwawasan Islam, berkemajuan dan berorientasi tajwid. Yang kedua, mensosialisasikan dan mentaati keputusan majelis tarjih yang baru kepada seluruh warga Muhammadiyah. Poin ketiga, membentuk Korps Mubaligh Muhammadiyah minimal 1 tahun oleh pimpinan terpilih, tersertifikasi dan terstruktur. Untuk rekrutmen kepemimpinan profesional dan pimpinan teknis lainnya. Ini hanya ditambah saja dia. Ini tujuan kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan sekolah tersebut. Ini tambahannya.
tekankan dia kepada kepala sekolah dan semua staf pengajar tenaga pendidikan yang ada di sekolah ini yang betul-betul dia akan diterapkan dan dia pendidikan apa mengajarkan dia bagaimana mengajar semua perkembangannya dan poin ibu tolong perhatikan kira-kira siapa yang mau ikut pilih nanti ya. Nah, tengok wajahnya. Sudah tahu nama-namanya kan? Jangan sampai salah pilih. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Ini belum semua ya Pak? Belum semua, ini baru 10 pertama nih. Ada permisi. Ada komisi yang tidak hadir yang saya pilih. Nah, inilah untuk Sumatera Utara. Fatimah SE, Neldra, Nur Ainun, Fauzia Jamaril. Dia mendirikan lagi, tapi tetap 13. Ya. Yang dihitung hanya contoh. Udah paham? Salah pun dua saudara ini pun. Salah pun saudara ini pun. Tunjukkan Pak. Bagus. Menyusul Muslim Hasiwan. Harus kali Ustaz, angkat kali. Ya. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pak, tengok Pak. Haji. Haji ada. Baik. Amin, tengok Amin. Oke. Oke. Pak, tengok Pak. Oke. Ya, oke. Dah. Bersiap-siap. PCM Datuk Bandar. Edi Sulistiawan. Irwan BJ. Hussein Muslim Hasibuan, Hamdan Khan, Samsir Alam, DTM Habai, Pas 13. Jakriman, Alwan Uji, Eri Wapian, Aliyah Sabra, Hussein Muslim Hasibuan, DTM Habai, Jadi Suis Firdaus Nasution,
Mas Kurius, Khairul Jamail, Japriman, Irwan Guci, Eri Nopian, Arifin Sabra, Hussein, Muslih Hasibuan. Muslim 5.